Polisi berhasil menangkap pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman yang telah buron selama 11 hari. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah rumah kosong di Korong Pasa, Galombang, Nagari Kayu Tanam. Tersangka IS berhasil ditangkap sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat ketika tengah bersembunyi di atap sebuah rumah kosong di Korong Pasa, Galombang, Nagari Kayu Tanam. Ribuan warga yang kesal terhadap pelaku langsung memadati lokasi ditemukannya tersangka IS. Beruntung pelaku berhasil dilindungi oleh polisi dari amukan warga. Saat ini tersangka sudah dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Tersangka IS berhasil ditangkap pada hari ke-11 pencariannya. Selama itu polisi menyisir sejumlah tempat termasuk perbukitan yang diduga menjadi lokasi persembunyian pelaku. Mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Ahmad, setelah 11 hari polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka. Bagaimana ini sebetulnya kronologi penangkapan dari pelaku? Ya, secara singkat Mbak, kami alhamdulillah berhasil mengamankan tersangka yang selama ini kami cari. Berkat bantuan dari masyarakat juga, bekerjasama dengan kami di lapangan untuk bisa melakukan pencarian dengan medan yang sulit dan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga kami step by step kami lakukan penyisiran dan pemetaan wilayah yang dimana pelaku ini sering melewati ataupun sering bersembunyi sebelum kejadian. Dari situ kita bisa membaca bahwasanya mana jalur yang jadi lintasan sekaligus yang kemungkinan dia akan bersembunyi. Tepat tadi sore jam 3, alhamdulillah masyarakat mengetahui ada satu rumah kosong yang tidak dihuni. Itu ada orang di dalamnya dan tim kita bergerak masuk ke dalam dan dia bersembunyi di atas loteng, Pak. Baik, Pak Faisal, bukti apa yang kemudian meyakinkan Polri bahwa ia ini adalah betul tersangkanya, betul pelakunya begitu? Ya, berdasarkan dari keterangan saksi menyatakan di awal pemeriksaan kami bahwasanya ada dua saksi yang melihat dan mendengarkan langsung bahwa satu dia pinjam cangkul, kemudian ada yang mendengar langsung dan pengakuan dari temannya bahwa saya yang melakukan. Kemudian ada bukti petunjuk dari surat yang sudah kami BAP hingga kami bisa menetapkan sebagai tersangka. Baik Pak Faisal, saat ini lokasi tersangka ada di mana? Apakah kemudian sudah mulai diperiksa? Sudah ada di Polres Padang Pariaman, kami lakukan intensif pemeriksaan kepada tersangka, apakah nanti ada keterlibatan dari yang lain, kemudian ada pengakuan dari tersangka, bagaimana kronologis yang sebenarnya, dan bisa menemukan titik terang dari tindak pidana pembunuhan ini, Pak. Ya, Pak Faisal, kemana saja tersangka ini melarikan diri? Apakah mendapatkan bantuan dari pihak lain selama pelariannya? Untuk bantuan kami belum bisa memastikan untuk keterlibatan dalam mengamankan tersangka ini, namun yang kami ikuti di lapangan bahwasanya banyak masyarakat yang melihat sepintas sekaligus meninggalkan barang bukti seperti sandal, kemudian masker, kemudian ada jejak-jejak yang diduga bekas lintasan dari tersangka. Namun kami terus berupaya dalam pencarian, selalu gagal karena tersangka termasuk lihai dan cekatan karena menguasai wilayah tersebut.
Oke, Pak Faisal, dalam pemeriksaan sejauh ini apakah sudah terungkap mengenai modus ataupun motif dari tersangka? Pemeriksaan yang kami lakukan barusan terhadap tersangka sudah mengakui bahwa tersangka melakukan pembunuhan. Baik. Motifnya? Halo? Ya, Pak Faisal, motifnya Ya, bagaimana? Kenapa kemudian ia melakukan pembunuhan itu? Dengan disertai pemerkosaan. Ya, Pak Faisal, apakah sudah diketahui pula motifnya? Kenapa kemudian ia melakukan pembunuhan dan pemerkosaan kepada korban? Untuk motifnya kami masih dalami, Mas, karena sekarang lagi dalam proses pemeriksaan. Tapi pengakuan dari tersangka sudah menyampaikan bahwa dilakukan pemerkosaan baru dibunuh gitu. Untuk tersangka sendiri kan merupakan tetangga dari korban. Apakah tersangka dan korban ini sebetulnya sudah saling mengenal seperti itu, dan apakah kemudian selama ini memang tersangka sudah mengamati gerak-gerik dari korban? Tersangka sudah ada niatan sebanyak 3 kali si pengakuan sementara terhadap korban, dan tepat di tanggal 6 September, tepatnya di hari Jumat itu baru melakukan aksinya itu. Pak Faisal, bisa dijelaskan mengenai latar belakang maupun profesi dari tersangka ini? Dia ini siapa sebetulnya? Tersangka ini pernah tersangkut kasus narkoba di tahun 2017 dan di tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana pencabulan. Baik, apakah dia memang penduduk di sekitar situ, Pak Faisal? Dia penduduk sekitar, apakah dia memang warga di luar kampung atau bagaimana, Pak Faisal? Masih satu kawasan kecamatan, jadi tetangga kampung. Oke, terkait bukti-bukti pendukung, Pak Faisal, seperti apa yang kemudian sudah dikantongi oleh kepolisian? Kami sudah mengamankan satu tas yang milik tersangka yang ditinggal di tengah hutan. Di situ ada baju itu merupakan baju milik tersangka pada saat melakukan kejahatan. Ada baju, kemudian ada dompet, dan ada sisa pemakaian narkoba di dalam tas tersebut. Baik, Pak Faisal, apakah polisi masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain begitu? Kemungkinan ada, kami masih dalami dalam pemeriksaan nantinya, Mas. Ya. Baik, Pak Faisal, tadi Anda mengatakan mengenai ada niatan dari pelaku untuk melakukan aksi kejahatan ini. Apakah artinya pelaku nanti akan dijerat oleh ancaman pasal pembunuhan berencana atau seperti apa jeratan hukumnya? Kami masih melakukan pemeriksaan secara mendalam. Nantinya kami sampaikan pada saat rilis nantinya. Baik, Pak Ahmad Faisal, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami berkaitan dengan tertangkapnya pembunuh gadis penjual gorengan. Terima kasih, selamat sore Pak Faisal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.